Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu sehat walafiat, menjadi berkat bagi sesama umat dan di tengah-tengah masyarakat. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini sangat dramatis. Ada paradoks yang membuat kita bertanya-tanya. Paradoks itu bukan hanya sesuatu yang berlawanan, tetapi ada satu hal yang meskipun mungkin berlawanan ya, secara faktual, tetapi di dalamnya ada pesan yang penting, yang serupa untuk kita renungkan. Paradoks yang pertama, Yesus datang ke kota asalnya dan untuk pertama kalinya Yesus tampil di depan publik di tempat asalnya kalau kita baca dalam versi Injil Lukas ini. Namun Yesus ditolak. Ada paradoks tentang kegagalan di situ. Penolakan terhadap Yesus seakan-akan menjadi kegagalannya dalam penampilannya yang perdana. Selanjutnya, paradoks yang disampaikan oleh Yesus adalah paradoks terkait dengan iman dan karya Allah. Yesus diutus untuk menghadirkan tahun rahmat Tuhan yang ditandai dengan keberpihakan kepada orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang buta, bisu, tuli, lumpuh. Mereka diberi kesembuhan dan pemulihan. Paradoks, di tengah-tengah realitas yang serba negatif, rahmat Tuhan dinyatakan sebagai sumber sukacita dan kabar baik. Paradoks berikutnya adalah hasrat orang-orang Nazaret, tempat asal Yesus, yang membenarkan apa yang dikatakan Yesus, bahkan mereka heran. Tetapi kemudian paradoks itu diikuti oleh sikap penolakan. Mereka menolak Yesus. Harapan-harapan mereka tidak dipenuhi oleh Yesus. Mereka mengharapkan bahwa Yesus juga melakukan mujizat-mujizat besar yang sudah mereka dengar, yang dilakukan Yesus di Kapernaum. Namun Yesus tidak melakukan mujizat itu. Harapan yang tidak terpenuhi membuat mereka marah, kalap. Bahkan kemudian mereka menyeret Yesus dibawa ke tebing gunung tempat kota itu terletak. Mereka bermaksud melemparkan Yesus. Dan di tengah paradoks itu, Yesus melawan tanpa kekerasan. Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka dan pergi meninggalkan mereka. Dalam paradoks-paradoks itu, apa yang bisa kita renungkan? Tidak mudah menemukan pribadi-pribadi seperti Yesus yang dipenuhi dengan integritas, bukan pada orientasi hasil sesaat. Yesus tidak memiliki hasrat pencitraan, apalagi hanya demi meraih kekuasaan. Sikap itu sama sekali jauh dari Yesus. Yesus mengesampingkan ambisi-ambisi pribadi. Karena Yesus diutus untuk memberitakan keselamatan yang seutuhnya. Keselamatan yang ditawarkan Yesus adalah keselamatan seutuhnya, keselamatan untuk umat manusia, terutama mereka yang miskin, yang menderita, dan untuk keselamatan seluruh alam semesta ini. Itu satunya orientasi yang ingin dicapai dan digenapi oleh Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapa dalam ketaatan yang mendatangkan tahun rahmat Tuhan, yang mendatangkan pembebasan, yang mendatangkan kemerdekaan, terutama bagi kaum tertindas. Semoga kita diberi rahmat, dimampukan untuk meneladan sikap Yesus ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam